wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perubahan entalpi. Pengertian entalpi. Entalpi atau H adalah istilah yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. H ini adalah singkatan dari heat, yang dalam bahasa Indonesia artinya panas. Jadi besarnya entalpi dalam suatu sistem itu tidak dapat diukur secara langsung, namun perubahannya dapat dihitung. Satuan delta H atau perubahan entalpi dalam SI adalah Kj per mol, yang kita kenal dengan delta H molar reaksi. Artinya adalah delta H tiap 1 mol zat. Dan persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya. Perubahan entalpi standar atau delta H ada tanda bulatan. Ya. Delta H yang diberi bulatan ini adalah delta H standar. Adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atm dan suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Jadi unsur pada kondisi ini berada pada tingkat yang paling stabil. Ada beberapa jenis perubahan entalpi standar, yaitu delta HF dari formation atau pembentukan, kemudian delta HD dari dissociation atau penguraian, kemudian delta HC dari combustion atau pembakaran, delta HN dari netralisasi atau penetralan. Ada lagi delta H peleburan dan delta H pelarutan. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah delta H untuk membentuk 1 mol persenyawaan langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Delta HF pada umumnya bernilai negatif. Jadi reaksinya pada umumnya adalah reaksi eksoterm. Contoh, pada pembentukan 1 mol H2O dari unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2. Di sini pada persamaan termokimia ini, karena ini delta HF, maka yang dibentuk adalah molekul H2O. Ya. Dengan koefisiennya 1. Jadi H2O ini harus 1 mol. Sedangkan H2 dan O2 menyesuaikan. Delta H-nya minus. Satuannya Kj per mol karena untuk pembentukan 1 mol H2O. Untuk selain 1 mol, maka satuannya adalah Kj. Perhatikan. Pembentukan 2 mol H2O, ya, maka dikalikan 2 semua, ya. H2 dikalikan 2, O2 setengah kali 2 berarti 1, H2O 1 kali 2 berarti 2. Delta H-nya juga dikalikan 2, 2 mol. Sehingga Kj per mol, kalau kalikan mol, maka molnya kita coret. Satuannya Kj. Jadi pada pembentukan 2 mol H2O, delta H-nya adalah min 571,6 Kj. Bagaimana bisa dipahami ya? Berikutnya, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD adalah delta H dari penguraian 1 mol persenyawaan langsung menjadi unsur-unsurnya. Jadi ini kebalikan dari delta H pembentukan. Sesuai dengan asas kekekalan energi, maka nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi tandanya berlawanan.
delta HD pada umumnya adalah positif ya. Jadi reaksinya pada umumnya adalah endoterat. Kebalikan dari delta HF. Contohnya, penguraian 1 mol air menjadi H2 dan O2. Delta H-nya plus 285,8 kg per mol. Jadi artinya untuk menguraikan 1 mol H2O menjadi 1 mol gas H2 dan setengah mol gas O2 dibutuhkan kalor sebesar 285,8 kg. Nah, kalau yang diuraikan 2 mol bagaimana? Ya, dikalikan 2. Semua dikalikan 2 ya. Delta H-nya dikalikan 2. Satuannya menjadi kg ya. Kalau dikalikan mol, maka molnya dicoret. Berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan O2 dari udara pada keadaan standar. Jadi yang dibakar bisa berupa senyawa atau unsur. Nilai delta Hc selalu negatif. Jadi reaksinya selalu reaksi eksoterm. Contohnya, C dibakar sempurna menghasilkan CO2 delta H min 393,5 kg per mol. Artinya 1 mol C dibakar sempurna menghasilkan CO2 dengan membebaskan kalor 393,5 kg. Bagaimana jika C yang dibakar 2 mol, maka semua zat yang bereaksi maupun hasil reaksi dikalikan 2. Demikian pula dengan delta H-nya. Sehingga diperoleh reaksinya 2C plus 2O2 menghasilkan 2 CO2. Delta H sama dengan 2 mol kali min 393,5 kg per mol. Nah, molnya dicoret. Sehingga hasil akhirnya diperoleh delta H sama dengan min 787 kg. Berikutnya perubahan entalpi penetralan standar atau delta HM. Perubahan entalpi penetralan standar adalah perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam olivasa membentuk 1 mol air. Satuan entalpi penetralan adalah kg per mol. Delta HM selalu berharga negatif. Jadi reaksinya adalah reaksi eksoterm. Perhatikan contoh berikut. HCl dinetralkan oleh NaOH membentuk NaCl dan H2O. Delta H-nya adalah min 890,4 kg per mol. Nah, HCl, NaOH, dan NaCl ini adalah elektrolit kuat sehingga terionisasi sempurna. HCl terionisasi menghasilkan H plus Cl min, NaOH terion menjadi Na plus dan OH min, NaCl terion menjadi Na plus dan Cl min. Sedangkan H2O tetap ditulis dalam bentuk molekul karena H2O merupakan zat non-elektrolit. Ion-ion yang sama di ruas kiri dan kanan kita coret, ya. Cl min kita coret, Na plus kita coret, sehingga reaksi bersihnya diperoleh H plus OH min menghasilkan H2O. Delta H-nya min 890,4 kg per mol. Jadi pada penetralan asam olivasa membentuk 1 mol air membebaskan kalor 890,4 kJ. Nah, berikutnya latihan soal ya. Yang pertama, tulis persamaan termokimia dari reaksi pembentukan C2H5OH. Ya.
pada reaksi pembentukan C2H5OH. Jadi C2H5OH itu dibentuk dari unsur apa? Yaitu unsur karbon ya, dalam bentuk C plus unsur hidrogen dalam bentuk H2 dan unsur oksigen dalam bentuk O2. Delta HF-nya C2H5OH adalah min 56 kJ per mol. Berarti koefisien C2H5OH harus 1. Untuk koefisien C, H2 dan O2 menyesuaikan. Berikutnya reaksi penguraian HNO3. HNO3 kalau diuraikan akan menghasilkan H2, N2, dan O2. Koefisien HNO3 harus 1 ya, karena ini delta H di standar kJ per mol. Berikutnya untuk pembakaran sempurna C2H2. Nah, jadi pembakaran sempurna itu adalah reaksi dengan oksigen yang menghasilkan CO2 dan H2O. Karena yang dibakar adalah senyawa, ya, di sini yang dibakar adalah senyawa C2H2, maka koefisien C2H2 harus 1. Sedangkan O2, CO2, dan H2O menyesuaikan. Satuannya kJ per mol karena yang dibakar 1 mol. Berikutnya, tulis persamaan termokimia reaksi pembentukan gas SO2. Jika diketahui, pada pembentukan 32 gram SO2 dibebaskan kalor 76 kJ. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa pada pembentukan SO2 dibebaskan kalor, berarti delta H-nya berharga negatif. Bagaimana persamaan termokimia reaksi pembentukannya? Nah, pada persamaan termokimia ini, untuk 1 mol, jadi untuk 1 mol zat yang dibentuk ya. SO2 yang dibentuk harus 1 mol. SO2 dibentuk dari apa? Dari S dan O2. Koefisien SO2 harus 1 mol. Persamaan termokimia. Nah, ini jika diketahui pada pembentukan 32 gram SO2, berarti 32 gram SO2 harus dijadikan mol. Bagaimana caranya ya? Ya 32 dibagi MrSO2. MrSO2 adalah S-nya 32, O-nya 16 kali 2, 32 berarti 64. 32 per 64, 0,5 mol SO2. Kalau 0,5 mol SO2, kalori yang dibebaskan adalah 76, maka untuk 1 mol berapa? Ya, bisa dihitung ya. Yang untuk 1 molnya itulah yang nanti dituliskan di persamaan termokimia pada reaksi pembentukan gas SO2. Ya, bisa dipahami ya? Berikutnya yang ketiga, diketahui delta HFC2H6 adalah min 84,6 kJ per mol. Tentukan besarnya kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 60 gram C2H6. Nah, ini delta HF untuk tiap 1 mol ya. Jadi untuk 1 mol C2H6 yang dibentuk, itu kalori yang dibebaskan adalah 84,6 kJ. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 60 gram C2H6? Nah, hati-hati ya ini ya. Delta H negatif artinya pada pembentukan C2H6 dibebaskan kalor 86,6 kJ. Berarti kalau reaksi sebaliknya, untuk menguraikan C2H6 dibutuhkan kalor ya, sebaliknya ya. Nah, ini 60 gram C2H6 harus dijadikan mol, yaitu berapa MR-nya ya? 60 dibagi MR-nya C26. C12 kali 2, 24 ditambah 6, 30. Berarti 60 per 30. 2 mol ya. Jadi, yang ditanyakan adalah untuk menguraikan 2 mol C2H6. Harga delta H-nya harus positif karena menguraikannya. Kalau 1 mol adalah sekian, kalau 2 mol berapa? Oke, bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang macam-macam perubahan entalpi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.